Kegawat daruratan medis dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Salah satu keadaan gawat darurat medis yaitu henti nafas dan henti jantung. Henti nafas dan henti jantung ini merupakan kondisi yang membutuhkan penanganan dan respon yang cepat. Penanganan dari henti nafas dan henti jantung ini yakni pemberian bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar ini dapat diajarkan kepada siapa saja, baik awam umum, awam khusus, maupun tenaga kesehatan. Pelaksanaan BHD ini meliputi respon tanggap darurat pengenalan henti nafas atau henti jantung, kemudian yang kedua sistem aktivasi tanggap darurat, kemudian resusitasi jantung paru atau RJP, kemudian yang terakhir yakni penggunaan AED. Panduan pelaksanaan BHD telah diatur oleh American Heart Association atau AHA yang terbaru tahun 2017 bagi tenaga kesehatan sebagai berikut. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kenali situasi dan potensi bahaya sebelum melakukan pertolongan. Ingat prinsip 3A, aman penolong, aman lingkungan, dan aman korban. Setelah melakukan evaluasi singkat untuk memastikan 3A, penolong mengarahkan orang sekitar untuk mengamankan keadaan. Selanjutnya adalah evaluasi dari ancaman bahaya. Kemudian, cari tahu pada saksi apabila ada tentang riwayat kejadian yang terjadi untuk memastikan resiko cedera yang terjadi berdasarkan mekanisme of injury. Pastikan pula jumlah korban yang ada dan minta bantuan orang sekitar untuk segera memanggil bantuan. Langkah selanjutnya ketika penolong selesai menilai keadaan adalah menilai tingkat kesadaran berdasarkan AVPU. A. Alert atau awas adalah kondisi di mana korban sadar, meskipun mungkin masih dalam keadaan bingung terhadap apa yang terjadi. V. Verbal atau suara adalah kondisi di mana korban merespon rangsangan suara yang diberikan. Si penolong harus menggunakan suara yang nyaring saat memanggil korban. P. Pain atau nyeri adalah kondisi di mana korban merespon rangsangan nyeri yang diberikan. Rasa nyeri dapat diberikan dengan cara menekan pada pangkal kuku dengan keras atau menekan pada tulang dada dengan menggunakan sendi jari tangan yang dikepalkan. Pastikan di daerah tersebut tidak ada cedera sebelum melakukan penekanan. U. Unresponsive atau tidak respon adalah kondisi di mana korban tidak merespon semua tahapan sebelumnya. Jika pasien tidak menunjukkan respon dan tidak bernafas atau bernafas tidak normal, maka perintahkan orang lain untuk mengaktifkan sistem emergensi dan mengambil AED jika tersedia. Informasikan secara jelas lokasi kejadian, kondisi, jumlah korban, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan jenis kegawatannya. Bila pasien bernafas normal atau bergerak terhadap respon, usahakan pertahankan posisi seperti saat ditemukan atau posisi dalam posisi recovery. Jika tidak ada kontraindikasi, perubahan posisi seperti adanya jejas dan cedera terbuka, panggil bantuan sambil memantau tanda-tanda vital korban secara terus-menerus sampai bantuan datang. Berikut adalah beberapa kontak yang bisa dihubungi di daerah Surabaya. Halo, dari GDSUD. Ini Pak, di jalan Sawahan dekat Kebun Pisang ada ibu di pisang. Sebenarnya udah ada perawat yang menangani, tapi tolong ya Pak ya, segera kirimkan ambulan dan bantuan. Terima kasih. Setelah meminta bantuan penolong atau orang lain yang ada di sekitar untuk menghubungi bantuan yang lebih lanjut, penolong harus menilai dari sirkulasi dari korban. Pada kasus di pelayanan kesehatan, urutan untuk menilai sirkulasi dimulai dari A, B, C yaitu airway, breathing, dan circulation. Namun pada kasus yang lebih gawat seperti henti nafas dan henti jantung, maka penilaian dimulai dari circulation, airway, dan breathing. Setelah memastikan korban tidak respon, penolong mengecek dari nafas dan nadi korban. Penilaian denyut nadi dilakukan bersamaan dengan penilaian hembusan nafas. Hal ini dilakukan dengan meraba nadi karotis korban dan memposisikan pipi penolong di atas hidung korban untuk merasakan hembusan udara ekspirasi yang dihasilkan. Sedangkan arah pandangan penolong menghadap ke perut korban untuk mengamati gerakan naik turun dari abdomen.
Jika nadi teraba namun tidak ada aktivitas bernafas, berikan ventilasi setiap 6 detik selama 1 menit atau sebanyak 10 kali per menit secara mouth to mouth, mouth to barrier device, mouth to nose, mouth to stoma atau menggunakan black veil mask. Lain halnya apabila korban tidak ada nafas maupun nadi, maka hal tersebut dapat dipastikan menjadi kasus henti jantung dan harus dilakukan bantuan hidup dasar secara cepat dan tepat. Mekanisme airway dilakukan untuk membuka dan membersihkan jalan nafas menggunakan manuver jaw thrust atau manuver Hadley chin lift. Manajemen BHD dilaksanakan seperti berikut ini. 1. Letakkan korban pada permukaan datar dan keras untuk memastikan bahwa korban mendapatkan penekanan yang adekuat. 2. Pastikan bagian dada korban terbuka, namun tetap memperhatikan privasi korban untuk meyakinkan penempatan tangan yang benar dan untuk melihat recoil dada. 3. Letakkan tangan di tengah dada korban. Tumpukan salah satu pangkal tangan pada daerah separuh bawah tulang dada dan tangan yang lain di atas tangan yang bertumpu tersebut. 4. Lengan harus lurus 90 derajat terhadap dada korban dengan bahu penolong sebagai tumpuan atas. 5. Tekan dada dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman minimal 5 cm tetapi tidak boleh lebih dari 6 cm. Selama melakukan penekanan, pastikan dinding dada diberikan kesempatan untuk mengembang ke bentuk semula atau recoil penuh. Berikan 2 kali bantuan napas setiap selesai melakukan 30 kali penekanan dada dengan durasi 1 detik untuk setiap pemberian napas. 30 kali penekanan ditambah 2 kali bantuan napas sama dengan 1 siklus BHD. Lakukan BHD sebanyak 5 kali atau sekitar 2 menit, kemudian evaluasi breathing. Pastikan dada mengembang untuk tiap pemberian napas. Untuk penolong yang tidak terlatih RJP, maka disarankan untuk melakukan penekanan dada saja. Tidak disarankan untuk melakukan bantuan napas. Lakukan segera AED apabila sudah tersedia. Apabila perangkat automated external defibrillator telah tersedia, maka segera dipasangkan. AED adalah alat elektronik portable yang secara otomatis dapat digunakan untuk menganalisis ritme jantung pasien dan dapat melakukan defibrilasi. Cara menggunakan AED yaitu: nyalakan alat. Pastikan dada pasien terbuka dan kering. Letakkan pad pada dada korban, tempatkan satu pad di dada kanan atas dan pad yang lain di dada kiri pada garis tengah ketiak beberapa senti di bawah ketiak kiri. Hubungkan konektor dan tekan tombol Analyze. Beritahukan pada semua orang dengan menyebutkan clear sebagai tanda untuk tidak menyentuh korban selama AED menganalisis. Amati analisis AED dan siapkan untuk pemberian kejut listrik bila diperlukan. Sesudah 5 siklus ventilasi dan kompresi, kemudian korban dievaluasi. Jika tidak ada nafas, lakukan kembali kompresi dan bantuan nafas dengan rasio 30:2. Jika tidak ada nafas tetapi nadi teraba, berikan bantuan nafas sebanyak 10 kali per menit atau 6 detik selama 1 detik recovery. Jika ada nafas dan denyut nadi teraba, letakkan korban pada posisi recovery. Posisi recovery bertujuan untuk menjaga potensi jalan nafas tetap terbuka. Apabila tidak ditemukan tanda-tanda trauma, letakkan korban pada posisi recovery dengan langkah-langkah sebagai berikut. Say hi, support my face, reflect, roll me over. Prinsip umum resusitasi pada pasien terduga atau positif COVID-19 di saat pandemi. 1. Kurangi paparan penolong terhadap COVID-19 dengan cara menggunakan APD lengkap sebelum memasuki ruangan atau tempat kejadian, batasi jumlah personil, pertimbangkan penggunaan alat RJP mekanik bila tersedia, serta komunikasikan status COVID-19 ke setiap penolong baru. 2. Prioritaskan strategi oksigenasi dan ventilasi dengan resiko aerosolasi yang lebih rendah dengan cara 1. Menggunakan penyaring HEPA bila ada untuk seluruh ventilasi. 2. Intubasi di awal menggunakan pipa endotrakeal dengan kalk bila memungkinkan. 3.
tugaskan penolong yang dapat melakukan intubasi sekali coba. 4. Pertimbangkan penggunaan video laryngoskopi bila ada. 5. Sebelum memulai intubasi, gunakan backmask device dengan penyaring HEPA dan penyekat kedap udara. 6. Jika intubasi harus ditunda, pertimbangkan supraglottic airway. 7. Minimalisir diskoneksi sirkuit tertutup. 3. Pertimbangkan kelayakan untuk memulai dan melanjutkan resusitasi melalui penetapan tujuan perawatan dan sesuaikan panduan untuk membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor risiko pasien terkait kemungkinan untuk bertahan hidup. Hands-off dilakukan ketika petugas kesehatan atau ambulans sudah tiba di lokasi kejadian. Kemudian penolong melakukan serah terima dengan petugas kesehatan yang ada. Mekanisme serah terima meliputi 1. Penolong memperkenalkan diri. 2. Penolong menjelaskan kronologi kejadian secara singkat dan jelas. 3. Penolong menjelaskan pertolongan pertama yang sudah dilakukan dan respon yang diberikan oleh korban. Sekian penjabaran dari kami terkait manajemen bantuan hidup dasar pada pasien dewasa dalam kondisi gawat darurat out of hospital cardiac arrest. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini.